Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita langsung saja masuk pada bab berikutnya yaitu babun nahi 'anil qu'udi hatta tuda'a al-janazah an manakibir rijal. Bab larangan duduk hingga jenazah yang diusung diletakkan, hingga jenazah diletakkan dari bahu orang yang mengusungnya. Artinya selama itu jenazah masih di bahu orang yang mengusung, maka tidak ada yang boleh duduk sampai ke kuburan. Ketika dia sudah mulai diletakkan, apakah langsung dimasukkan ke kuburan atau diletakkan di samping terlebih dahulu, ya, intinya kalau sudah diletakkan dari bahu-bahu si pengusung maka sudah boleh duduk. Namun sebelum diletakkan tidak boleh duduk. Demikian ikhwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, idza raaitumul janazata faqumu. Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah kalian. Artinya apabila kalian lihat jenazah lewat, kalian berdiri. Ya. Kalian berdiri. Intinya setiap kali ada jenazah lewat, kita mungkin yang sedang ngobrol, mungkin sedang jualan, atau mungkin sedang duduk-duduk, maka diperintahkan faqumu, maka berdirilah kalian. Itu jenazah yang lewat, ya, bukan pejabat. Faman tabi'aha, adapun bagi orang yang mengikuti ataupun mengantar jenazah ke kuburan, fala yaq'ud hatta tud'a, maka janganlah dia duduk sampai si jenazah diletakkan dari usungan, ya. Ketika dia diusung kan masih diangkat tuh, maka jangan duduk sampai diletakkan di tanah dia. Min fiqhil bab, min fiqhi bab, di antara fikih bab. Jadi hadis ini ada dua. Pertama perintah apa tadi? Kalau kalian melihat jenazah lewat maka berdiri. Yang kedua, dilarang duduk. Apa kita di kuburan duduk? Jongkok termasuk duduk. Karena kan kalau dikatakan konotasi duduk, apa besi lah di atas tanah itu dia. Ya. Jadi di sini jongkok pun dikatakan duduk. Tidak boleh duduk, ya, kecuali sehingga si jenazah diletakkan di tanah. Maksudnya kerendahnya lah diletakkan di tanah atau langsung dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Min fiqhil bab,
Di antara fikih bab. Satu, al-amru bil qiyami lil janazati idza marrat. Di sini ada perintah untuk berdiri jika jenazah lewat. Ya, perintah. Rasulullah katakan faqumu, berdirilah kalian. Wan nahyu liman tabi'aha anil julusi hatta tud'al janazah an manakibir rijal. Yang kedua yaitu larangan bagi mereka yang mengikuti jenazah, maka dia tidak boleh duduk hingga si jenazah diletakkan, diturunkan dari orang-orang yang mengusungnya. Yang kedua, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi hal huwa muhkam au mansukh. Para ulama berbeda pendapat, apakah hukum yang disebutkan dalam hadis, ingat hukum yang disebutkan dalam hadis ada dua, perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat dan larangan duduk kecuali setelah jenazah diletakkan, diturunkan dari bahu orang yang mengusung. Ada dua. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ini, dua hal ini. Apakah sudah dimansuhkan ataukah masih tetap hukumnya? Kalau mansuh di sini artinya ikhwah, apakah hukumnya sudah dihapuskan? Dengan artian yang pertama tadi perintah untuk berdiri, berarti kalau sudah dimansuhkan nggak ada perintah lagi, itu maksudnya. Yang kedua, larangan untuk duduk hingga si jenazah diletakkan dari bahu orang yang mengusung, berarti kalau dimansuhkan boleh. Nah gitu dia, jadi boleh. Demikian. Yang pertama tadi perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat, berarti kalau sudah dimansuhkan berarti dia menjadi tidak ada perintah, terserah mau berdiri atau mau duduk. Yang kedua, larangan duduk kecuali setelah diletakkan jenazah dari bahu si pengusung. Kalau dikatakan hadis ini mansuh, hukumnya berarti ya boleh aja duduk. Karena kan yang mengusungnya hanya berapa orang, kan nggak semua yang mengikuti itu mengusungnya. Ya kalau yang bagi yang mengusung yang duduk begitu. Itu kalau ceritanya hukum kedua hadis, dua hukum yang ada dalam hadis dimansuhkan. Apakah para ulama berbeda pendapat? Apakah dua hukum yang tersebutkan dalam hadis ini sudah dimansuhkan ataukah masih muhkam? Masih muhkam itu masih tetap. Walladzi tadullu alaihi dalail. Adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil annan nahya 'anil julusi wal amru bil qiyami mansukhun ala jami'i anwa'ihi. Adapun berdasarkan dalil-dalil bahwasanya larangan duduk yang mana nih? Ingat. Makanya sering saya ulang-ulang. Larangan duduk yang mana nih? Duduk ketika mayat diusung, bahwasanya larangan untuk duduk dan perintah untuk berdiri. Perintah untuk berdiri apa ini? Ketika lewat jenazah mansukhun, hukumnya sudah mansuh dengan dasar satu, qiyamul jalis laha idza marrat, di mana diulang lagi nih, di mana dalam hadis tersebut adanya perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat dan qiyamul musyayyi' laha inda intihail qabr hatta tudu' al-ard. Demikian juga yang kedua, berdirinya orang-orang yang mengusung jenazah hingga mereka sampai di kuburan, sampai mereka letakkan di tanah. Wa nasikhul hadis, wa nasikh hadisu Ali radhiyallahu anhu. Adapun yang menghapuskan kedua hukum ini yang disebutkan dalam hadis, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib, walahu iddatu alfadh,
hadis dari Ali bin Abi Thalib ini memiliki beberapa redaksi. Jadi di sini Syekh penulis menyebutkan, Syekh Salim bin Al-Hilali menyebutkan bahwasanya kedua hukum yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tadi, yang dari Abu Hurairah, kedua hukumnya sudah dimansuhkan. Jangan lupa ikhwah dengan dua hukum tadi itu, yaitu perintah berdiri ketika jenazah lewat, larangan duduk kecuali setelah jenazah diletakkan. Itu dia. Dua hukum ini sudah dimansuhkan. Arti dimansuhkan apa? Sudah dihapuskan hukumnya. Tidak ada perintah untuk, tidak diperintahkan lagi ketika jenazah lewat, dan juga tidak dilarang lagi ketika jenazah diusung. Udah tidak larang lagi duduk. Hadis yang menghapuskan, hukum yang menghapuskan yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, dan hadis Ali bin Abi Thalib ini memiliki beberapa redaksi lafaz. Yang pertama, ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama. Kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Maksudnya ketika jenazah lewat, kami lihat Rasulullah berdiri. Faqumna, maka kami pun ikut berdiri. Wa qa'ada, namun berikutnya beliau malah duduk. Wa qa'adna, maka kami pun akhirnya ikut duduk. Nah, demikian ya. Jadi di sini kalau kita lihat lafaz dari Ali bin Abi Thalib ini, bukan di situ sekali kejadian beliau berdiri kemudian duduk, enggak. Ya, satu kali beliau melihat jenazah lewat, beliau berdiri. Kami lihat Rasulullah berdiri ketika jenazah lewat, maka kami pun ikut berdiri. Namun pada akhirnya ketika jenazah lewat, beliau tak berdiri, beliau duduk, maka kami pun tidak berdiri, berarti kami pun duduk saja. Itu ikhwah. Ya, yakni fil jenazah, yaitu pada jenazah. Itu redaksi yang pertama, lafaz yang pertama. Yang kedua, kana yaqumu fil janazati summa jalasa ba'du. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya duduk, tadinya beliau berdiri ketika jenazah lewat, namun setelah itu beliau duduk. Nah, ini sudah jelas ya. Kana yaqumu fil janazah, fi janais. Awalnya beliau ketika jenazah lewat beliau berdiri, namun summa jalasa ba'du, namun setelah itu beliau duduk, tak berdiri lagi. Inilah lafaz, ya, lafaz yang menunjukkan bahwasanya perintah berdiri ketika jenazah lewat sudah tidak berlaku lagi. Ya, tidak disunnahkan lagi. Wa fil lafzin, dalam lafaz yang lain, syahidtu janazah bil Iraqi, syahidtu janazata bil Iraqi fara'aitu rijalan qiyaman yantadhiruna an tudha'. Aku pernah hadir pada pengantaran jenazah di daerah Irak. Di daerah Irak. Fara'aitu rijalan qiyaman. Aku melihat orang-orang pada berdiri yantadhiruna an tudha', menunggu jenazah diletakkan. Ya, seperti hadis yang awal tadi, hadis bab. Ternyata ini dipraktekkan di daerah Irak. Ya, ini dipraktekkan di daerah Irak. Dan Ali bin Abi Thalib langsung menyaksikan. Ketika aku di Irak, aku lihat orang-orang berdiri saja. Mereka tak berani duduk sampai jenazah diletakkan. Jadi mereka menunggu jenazah diletakkan. Ketika jenazah diletakkan, barulah mereka duduk. Ra'aitu Ali bin Abi Thalib yushiru ilaihim. Afwan, di sini bukan Ali bin Abi Thalib yang bercerita, yaitu Ismail bin Mas'ud.
Ya. Ismail bin Mas'ud bin Hakam dari ayahnya. Taib. Jadi dia mengatakan wa ra'aitu Ali bin Abi Thalib, dan aku melihat Ali bin Abi Thalib yushiru ilaihim, memberi isyarat kepada mereka, anijlisu, duduklah. Gimana cara memberi isyarat? Tidak ngomong tapi artinya duduk. Gimana caranya? Hah? Gitu kan? Apa mungkin? Gak tahu, macam Hitler kalau gini. Ya. Artinya ikhwah, ketika kita memberi isyarat, bisa saja isyarat itu terkait dengan gerakan tangan. Demikian. Mungkin antum masih ingat di mana salah satu pendalilan memberi isyarat telunjuk ketika tasyahud, sebagian mengatakan tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Karena apa? Karena hadis riwayat Muslim itu hanya menunjukkan Rasulullah memberi isyarat. Rasulullah memberi isyarat. Adapun hadis lain yang menambahkan yuharrikuha, menggerak-gerakannya, ini tambahan yang syadz. Ini tambahan yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan antara memberi isyarat dengan menggerak-gerakkan. Nah, itu ikhwah. Makanya kan ada antum lihat seperti kalau yang dari Yaman, ya, dan beberapa Mesir, itu madhab mereka madhab yang tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, tidak menggerak-gerakkan jari. Alasannya apa? Karena yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim hanya memberi isyarat, tidak disebutkan menggerak-gerakkan. Yang disebutkan menggerak-gerakkan ada dalam riwayat yang lain. Demikian. Dan ini tidak bisa disatukan. Dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah, termasuk murid-murid beliau, bahwasanya antara memberi isyarat dengan menggerak-gerakkan tidak ada pertentangan, bisa disatukan. Di antaranya ini, bahwasanya Ali bin Abi Thalib yushiru ilaihim anijlisu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat kepada mereka supaya duduk. Gimana isyaratnya? Mungkin gini aja. Pasti ada perintah duduk itu. Nah, kan gerak namanya. Itu menandakan bahwasanya antara isyarat dengan gerakan isyarat itu tidak bertentangan. Demikian ikhwah. Ngerti antum yang saya maksud? Di hukum yang mana? Cerita yang mana? Lo udah pada makan malam semua kan? Baik, yaitu pada tasyahud. Maksudnya bisanya dipadukan antara isyarat dengan gerakan. Nah, ini dia salah satunya ikhwah, bahwasanya bisanya dipadukan antara isyarat dengan gerakan. Yushiru ilaihim, Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat kepada mereka, anijlisu, supaya duduklah, pastilah begini gerakannya. Nah begitu. Ya. Beliau kenapa beliau menggunakan isyarat? Itu menunjukkan apa? Tidak bicara. Ya, tidak bicara. Kalau beliau bicara, tentu beliau katakan duduk, begitu kan? Memberi isyarat, tandanya hanya memberikan isyarat ataupun gerakan ataupun kode yang bisa difahami bahwasanya itu perintah duduk. Pastilah begini. Sama dengan ikhwah, kalau kita disuruh diam, tidak dengan bicara. Kalau bicara kan selesai. Diam, selesai kan? Tapi kita isyarat, yang artinya kita faham. Apa itu isyaratnya supaya orang diam? Ada yang itu setahu saya di Indonesia aja. Di Arab sana nggak ada, itu nggak ada. Makanya ikhwah, kalau kita di Indonesia manggil kucing apa? Manggil kucing, nis gitu kan? Di Arab nggak ada. Jadi jangan antum panggil kucing di Arab, nis, nggak paham dia. Bener, saya sudah tes. Di Indonesia emang nis, di Indonesia paham dia, nis, nengok dia. Kalaupun dia agak selera, penting nengok dia dulu.
Itu dia. Kalau ayam ker gitu. Nah, tapi jangan antum praktekkan itu di sana. Yang ayam Arab ker. Betuli dia. Nah, demikian. Artinya apa ikhwah? Isyarat itu yaitu isyarat yang sudah umum difahami oleh orang setempat. Ani jelisu, duduklah kalian. Fa inna Nabi sallallahu amarna bil julusi ba'dal qiyam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk duduk setelah tadinya berdiri. Jadi kan jelas sekali di sini bahwasanya lafaz dari Ali bin Abi Thalib menunjukkan betul tadinya itu nggak boleh duduk kecuali setelah diletakkan jenazah ke bumi, ke lantai ataupun ke tanah. Tapi itu awalnya. Setelah itu Rasulullah menyuruh kami untuk membolehkan kami untuk untuk duduk. Jadi nggak ada masalah. Di sini kan ikhwah bukan ijtihad Ali bin Abi Thalib, tetapi ini adalah Rasulullah, penisbatannya kepada Rasulullah SAW, hanya saja diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian ikhwah. Wa fil lafzin akhar, dalam lafaz yang lain, syahidtu janazata fi Bani Salamah. Aku menyaksikan jenazah di Bani Salamah, di kampung Bani Salamah. Faqumtu, maka aku pun berdiri. Faqala li Nafi' bin Jubair, berkata kepadaku Nafi' bin Jubair, ijlis, duduk aja. Kata Nafi', fa inni sa'ukhbiruka bihadza bithabatin. Nanti aku akan ceritakan kepadamu tentang berita dari orang yang bisa dipercaya. Demikian ikhwah. Jadi sebagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kebiasaan orang salaf terdahulu itu biasa kalau sudah ceritanya masalah syariat selalu diiringi dengan dalil. Ya, selalu diiringi dengan dalil. Seperti yang kemarin ikhwah, ketika ketika seorang sahabat menyebutkan beberapa larangan wasiatnya, jangan seperti ini, jangan seperti itu, kan langsung ditanya dalilnya. Hal sami'ta min Rasulillah, apakah benar kamu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat tadi, iya. Ya, ini kisah kemarin itu Abu Musa al-Asy'ari ketika dia mengatakan, kalau kalian membawa aku, jenazahku, maka segerakan, jangan diikuti dengan dupa-dupaan, dan jangan kalian alas jenazahku dengan tanah, jangan diberi perantara, artinya langsung aja diletakkan di atas tanah, dan juga jangan dibangun kuburanku. Aku berlepas diri dari orang-orang yang meratap, yang mengoyak-ngoyak bajunya, dan yang menggundul kepalanya karena meninggalnya kerabat mereka. Sahabat bertanya, yang lain bertanya, ya. Qalu, mereka bertanya, sami'ta fihi syai'an? Apakah kamu dengar tentang masalah ini dari Rasulullah? Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya saya dengar. Biasa ditanya masalah dalil. Nah, ini ketika Nafi' bin Jubair mengatakan, duduk aja, nanti aku ceritakan kepadamu adanya berita ataupun hadis dari orang yang sangat bisa dipercaya. Setelah itu dia ceritakan, haddatsani Mas'ud bin Hakam Ar-Ruzaki Az-Zuraqi, telah menceritakan kepadaku Mas'ud bin Hakam Az-Zuraqi, annahu sami'a Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu birahbatil Kufah, di daerah Kufah ataupun di tanah Kufah. Wa huwa yaqul, di mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyami fil janazah. Awalnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, memerintahkan kami untuk berdiri ketika menyaksikan jenazah. Summa jalasa ba'da dzalik, namun setelah itu beliau duduk. Wa amarna bil julus, dan menyuruh kami untuk duduk. Jadi jelas sekali ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dari hadis-hadis ini bahwasanya hadis bab yang menyebutkan perintah untuk berdiri ketika melihat jenazah dan larangan duduk kecuali setelah jenazah diletakkan di tanah,
itu dimansuhkan walaupun hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi hadisnya sahih. Ya. Hadis ini sahih, hanya hukumnya sudah dihapus. Jadi perlu antum ketahui, hadis yang mansukh itu tidak harus hadis dhaif. Ya. Hadis yang mansukh tidak harus hadis dhaif. Demikian. Jadi hadis mansukh ada yang sahih, ada yang dhaif. Demikian. Dia tidak terkait dengan keabsahan hadis tersebut, tapi ini terkait dengan hukum yang ada terkandung dalam matannya hadis. Nah, seperti ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, ternyata mansukh dengan hadis-hadis yang lain. Ya, dengan hadis-hadis yang lain, padahal hadis-hadis yang lain itu tidak riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana yang antum sudah fahami, ketahui bahwasanya hadis yang paling kuat riwayat siapa? Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ini hadis yang paling kuat. Nomor 2, riwayat Bukhari aja. Nomor 3, riwayat Muslim saja. Nomor 4 baru yang lain-lain. Demikian ikhwah. Ternyata ini riwayat Bukhari Muslim. Secara keabsahan kekuatan sanad dia di puncak. Muttafaqun alaih. Tetapi secara hukum yang terkandung dalam hadis dia sudah mansukh. Ya, sudah mansukh. Hadis yang memansukhkan ada yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan semua hadis itu sahih. Walaupun tidak sekuat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi karena ini sahih, maka dia bisa menghapuskan hukum hadis walaupun dia riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fil lafzil akhar, dalam lafaz yang lain, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al janazati hatta tudha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama jenazah sampai dia diletakkan. Wa qama an-nasu ma'ahu. Beliau, orang-orang pun duduk, orang-orang pun berdiri bersama beliau. Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Summa qa'ada ba'da dzalik, namun setelah itu beliau duduk. Wa amarahum bil qu'ud, dan menyuruh mereka untuk duduk. Baik, lanjutkan. Faqad sabata annal amra bil qiyami liman marrat bihi. Jelaslah bahwasanya perintah berdiri bagi terhadap orang yang dilintasi oleh jenazah, wa nahyu anil julusi lil musyayyi'aha, dan larangan duduk bagi orang yang mengantarnya, mansukhun, dihapus hukumnya. Wa anna haditha Ali radhiyallahu anhu fihi biyanun naw'aini biqaulihi sallallahu wa fi'lihi, dan hadis Ali bin Abi Thalib menjelaskan dengan 2 jenis hadis, mulai dari ucapan Nabi dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sebagaimana yang tadi ketika Ali bin Abi Thalib di Kufah, dia menyuruh sahabat-sahabat lain untuk duduk, ya, dan mengatakan bahwasanya Rasulullah telah memerintahkan kami. Berarti kan ngomong, ya, Rasulullah telah memerintahkan kami. Berarti ini bicara, Rasulullah mengucapkan, bicara kepada para sahabat, memerintahkan kepada kami untuk duduk setelah itu. Dan ada juga hadis yaitu perbuatan Rasulullah. Sebagaimana hadis yang tadi, awalnya Rasulullah berdiri. Ini para sahabat cerita, awalnya Rasulullah berdiri, kemudian beliau duduk. Ini kan berarti mereka menceritakan bagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Berarti kedua hadis ini setelah bersatu, cocok antara ucapan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW. Walakin Syaukani ka'annahu lam yaqif ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Imam Asy-Syaukani sepertinya tidak mengetahui ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Faqala fi Nailul Awtar, beliau mengatakan dalam kitab Nailul Awtar, walau salima annal murada bil qiyamil madhkur fil hadisi Ali huwa qiyamut tabi' lil janazah. Apabila kita terima bahwasanya yang dimaksud dengan berdiri
yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu berdiri bagi yang mengikuti jenazah, fala yakunu tarkuhu nasikhan, maka kalau tidak lagi berdiri tidak berarti mansukh, kata beliau. Ma'adam yash'uru bi ta'assi fihi hadzal fi'li bi khususi ma taqarrar fi usul min anna fi'lahu la yu'arid qaul khas bil ummati wa la yansakhuhu. Karena di situ tidak bisa kita katakan bahwa perbuatan tersebut khususnya ya sebagai mansukh, sebagaimana yang disebutkan dalam usul fikih bahwasanya perbuatan Rasulullah la yu'adul qaul khas, tidak bertentangan dengan ucapannya khusus untuk umatnya dan tidak bisa dimansukhkan. Ya, kita katakan bahwasanya ini keliru juga. Kenapa? Karena di sini bukan perbuatan Rasulullah. Ya, yang pertama kan Rasulullah menyuruh, apabila kalian melihat jenazah maka berdiri, perintah. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan Rasulullah tadinya berdiri, kemudian duduk. Inilah yang disebut Imam Syaukani. Yang Rasulullah kemudian duduk itu kan tidak menunjukkan dimansuhkan. Mengapa demikian? Karena hadis yang menyuruh untuk berdiri itu ucapan. Sementara hadis yang menyebutkan duduk setelah itu perbuatan. Perbuatan tidak bisa menghapuskan ucapan. Ngerti maksudnya? Saya ulang ya. Nggak usah, lanjut. Ulang. Begini ikhwah. Hadis bab tadi kan begini. Rasulullah katakan, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kita ambil satu hukum saja. Apabila kalian melihat jenazah lewat, maka berdirilah. Ucapan berdirilah ini kan perintah Rasulullah berupa ucapan, ya kan? Adapun tadi kan disebutkan bahwasanya hukum ini sudah dimansuhkan, sudah dihapus. Dengan apa? Dengan perbuatan Rasulullah. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kana yaqumu fil janazah. Beliau tadinya memang berdiri ketika lewat jenazah. Summa jalasa ba'du, tapi setelah itu beliau duduk. Ini apa ceritanya? Sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah, ya kan? Kalau yang tadi kan Rasulullah ngomong langsung, berdirilah kalian. Di sini hadis yang kedua, Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya tadinya Rasulullah berdiri, tapi setelah itu Rasulullah duduk. Ini kan gak ada ucapan Rasulullah. Jadi kata Imam Syaukani, tidak bisa dimansuhkan antar perbuatan hadis perbuatan tidak bisa menghapuskan hukum hadis ucapan. Bisa? Ulangi lagi. Udah kan? Nah, jadi kata beliau, yang tadi kan suruh berdiri itu ucapan Rasulullah, sementara beliau duduk itu perbuatan Rasulullah. Jadi bagaimana? Perbuatan Rasulullah tidak bisa menghapuskan hukum ucapan Rasulullah, kata Imam Asy-Syaukani. Tapi ini juga keliru. Karena apa? Karena untuk menyuruh duduk juga ada ucapan Rasulullah, itu ikhwah. Jadi dia kuat. Menyuruh duduk ini bukan hanya perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat tadi, yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Memang tadinya beliau berdiri, tapi setelah itu beliau duduk. Ini kan cerita tentang perbuatan Rasulullah. Tapi di riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan beliau memerintahkan kami untuk duduk. Berarti duduk setelah itu untuk duduk ketika jenazah lewat itu bukan hanya perbuatan Nabi, tapi juga ucapan Nabi. Nah, demikian. Ngerti ya? Jadi double di situ ada, kuat dia, bukan hanya perbuatan. Wa kadzalika Siddiq Hasan Khan al-Qail, demikian juga Siddiq Hasan Khan. Dia mengatakan dalam kitab Radudun Nadiyah, wa amma qiyamul mashi khalfaha hatta tudu'a al-ardi muhkam lam yansakh. Adapun berdirinya orang yang berjalan di belakang jenazah hingga jenazah itu diletakkan di tanah, itu hadisnya muhkam,
tetap ada, lam yunsakh, tidak dimansuhkan, kata Siddiq Hasan Khan. Artinya di sini Allahu a'lam bishawab, mungkin Siddiq Hasan Khan belum menemukan hadis di mana Rasulullah menyuruh duduk. Wa amma Ibnu Hazm, adapun Ibnu Hazm rahimahullah, faqala fil muhalla, beliau mengatakan dalam kitab beliau Muhalla, fakana qu'uduhu ba'da amrihi bil qiyami mubayyinan annahu amrun nadabun. Ibnu Hazm lain lagi mengatakan bahwasanya adapun duduknya Rasulullah SAW setelah beliau menyuruh berdiri. Ngerti maksudnya? Adapun duduknya Rasulullah setelah beliau menyuruh berdiri. Kan tadi awalnya berdirilah kalian, namun setelah itu beliau duduk. Jadi adapun duduknya Rasulullah setelah awalnya beliau menyuruh untuk berdiri, itu mubayyinan, menjelaskan annahu amrun nadabun, menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan wajib, tapi perintah ini mandub, sunnah. Itu ikhwah. Jadi kalau jenazah itu lewat, maka disunnahkan untuk berdiri, tapi enggak wajib. Beliau duduk kenapa? Karena beliau duduk itulah menunjukkan bahwasanya perintah itu tidak wajib. Seandainya beliau nggak duduk, nggak pernah duduk, nggak ada riwayat beliau duduk ketika jenazah lewat, itu menunjukkan perintahnya wajib. Nah, demikian ikhwah. Karena mungkin yang sering-sering antum dengar bahwasanya al-amru yaqtadil wujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib, hingga ada dalil yang mengubah perintah itu menjadi dari wajib menjadi mandub, menjadi sunnah. Demikian. Jadi Ibnu Hazm rahimahullah mengkompromikan dua hadis ini, antara perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat dengan perintah Rasulullah SAW untuk duduk ketika jenazah lewat. Demikian juga perbuatan Rasulullah duduk ketika jenazah lewat, kata beliau, menunjukkan bahwasanya perintah untuk berdiri bukan menunjukkan wajib. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah setelah itu duduk. Tandanya ini enggak wajib. Berarti apa? Kalau dia berdiri berpahala, kalau dia duduk boleh. Nah, begitu. Itu pengkompromian taufik yang dua hadis yang bertentangan yang dilakukan oleh Ibnu Hazm. Walaysa yajuzu ayyakuna hadza naskhan, tidak bisa dikatakan mansukh, kata Ibnu Hazm. Di annahu la yajuzu tarkus sunnah mutayaqinah illa biyaqinin nasakh. Kata beliau, karena tidak boleh meninggalkan suatu sunnah yang sudah yakin, jelas, dengan illa biyaqin, kecuali dengan sunnah yang yakin juga. Kecuali dengan sunnah yang yakin juga sudah dihapus. Wan naskhu la yakunu illa bin nahi aw bitarki ma'ahun nahi. Adapun mansukh itu hanya bisa tidak bisa dilakukan kecuali dengan larangan, atau larangan tersebut, atau bitarki ma'ahu an-nahi, atau dengan cara meninggalkan bersamanya larangan. Demikian ikhwah. Begini maksudnya, perintah Rasulullah untuk berdiri itu jelas, kata Ibnu Hazm. Sementara perintah untuk duduk, sementara perintah untuk berdiri ini sudah jelas, tidak boleh dihapus kecuali dengan, ini sudah yakin nih, tidak boleh dihapus kecuali dengan yakin juga, dengan dalil yang yakin. Nah, demikian. Jadi menurut beliau dalil untuk yang menasahkan itu belum begitu kuat, yang memansuhkan belum begitu kuat. Jadi menurut beliau nggak bisa dikatakan mansuh, tapi hanya turun peringkatnya dari wajib ke sunnah. Qultu, kemudian ini disanggah oleh penulis, waqad sabata amronin nahi wa tarkil ladzi ma'ahu nahi. Sungguh sudah ada sungguh dua perkara ini, yaitu larangan serta an-nahyu, larangan, serta meninggalkan at-tarkul ladzi ma'ahu nahi, meninggalkannya disertai dengan larangan. Meninggalkannya disertai dengan larangan, maksudnya begini ikhwah, meninggalkan disertai dengan larangan. Tadinya Rasulullah kan berdiri, kemudian duduk, ya kan? Kemudian ada hadis lain
ya hadis lain disertai dengan larangan untuk berdiri. Jadi beliau tidak melakukan, itu namanya at-tarku, disertai dengan beliau melarang. Begitu. Itu namanya meninggalkan disertai dengan larangan. Beda ikhwah dengan yang sekedar meninggalkan saja. Kalau sekedar meninggalkan saja, bisa saja maknanya itu makruh. Tapi kalau ditinggalkan sekaligus dilarang, berarti kan ucapan. Ya. Kalau ditinggalkan itu hanya bisa perbuatan. Tapi kalau larangan berarti itu dengan ucapan. Begitu. Belum hang kan? Bisa kan Pak diputar-putar apa memang begitulah fikih ikhwah. Jadi dia menggodok permasalahan ini ya supaya dia valid. Demikian ikhwah. Baik, kalau nggak paham apa berbuatlah. Walidzalika suktu alfadz hadis Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu aku cantumkan lafaz Ali bin Abi Thalib. Jadi lafaz Ali bin Abi Thalib itu kan ada dua jenis. Pertama beliau tidak melakukan lagi. Yang tadinya berdiri kemudian sudah duduk. Yang tadinya tidak duduk ketika mengikut jenazah ini sudah duduk. Demikian ikhwah. Jadi ini kan perbuatan. Ya, perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun setelah itu Ali bin Abi Thalib malah menyebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya duduk ketika jenazah lewat atau duduk walaupun jenazah belum diletakkan. Fa in qila qad arada Ibnu Hazm qawluhu bima rawahu an Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jami'an ma ra'ayna Rasulullah syahida janazah qatun fajalasa hatta tudha. Apabila dia mengatakan sungguh Ibnu Hazm sudah menyelisihi sabda Nabi SAW karena sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua mengatakan kami belum pernah melihat Rasulullah SAW menyaksikan jenazah ya lantas beliau duduk hatta tudhu sampai jenazah diletakkan. Summa qala, kemudian dia mengatakan fa hadza amaluhu alaihi salatu wassalam mudawamun. Ini merupakan perbuatan Nabi SAW yang sudah rutin, dan Abu Hurairah demikian juga Abu Sa'id ma faraqahu alaihi wasallam hatta mata. Abu Hurairah dan Abu Sa'id tidak pernah berpisah dengan Rasulullah hingga beliau wafat. Fasahha anna amrahu bil julusi ibahatun wa takhfifu amrihi bil qiyami wa qiyamuhu nadbun. Maka jelaslah bahwasanya perintah untuk duduk itu menunjukkan kebolehan dan wa takhfif dan keringanan, dan perintahnya untuk berdiri itu yaitu sebagai mustahabun. Ya, jadi di sini ketika perintah untuk duduk itu menunjukkan kebolehan, perintah untuk berdiri menunjukkan sunnah, bukan wajib. Qultu, aku katakan, hadis Ali bin Abi Thalib sharihun fi nasil hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata penulis bahwasanya hadis Ali bin Abi Thalib dengan jelas menyebutkan memansuhkan hadis Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Sa'id al-Khudri tadi ini ikhwah, apabila jenazah lewat maka kalian berdiri dan jangan duduk sampai diletakkan jenazah di tanah. Itu hadis Sa'id al-Khudri. Adapun Ali bin Abi Thalib menyebutkan kebalikannya. Kemudian An-Waqid bin Amir bin Sa'ad bin Mu'ad, qala, dia berkata, ra'ani Nafi' bin Jubair wa nahnu fi janazatin qa'iman. Bahwasanya dia melihatku, bahwasanya Nafi' bin Jubair melihatku dan kami waktu itu pada jenazah dan kami berdiri. Wa qad jalasa yantadiru an tudhu janazah, dan beliau duduk untuk menunggu jenazah diletakkan. Faqala li, dia berkata kepadaku, ma yukimuk, dia berkata kepadaku, maksudnya Nafi' bin Jubair berkata kepadaku, kenapa kamu berdiri? Jadi Nafi' bin Jubair itu duduk padahal jenazah belum diletakkan. Dia berkata kepadaku, sementara aku kan berdiri nih, belum duduk. Dia bertanya kepadaku, ente kenapa berdiri? Qultu antadzir an tudhu al janazah, aku katakan, ya aku tunggu sampai jenazah diletakkan. Lima yuhaddisu Abu Sa'id al-Khudri, berdasarkan apa yang ditanyakan, berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri.
Apa hadis Sa'id Al-Khudri? Perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat dan larangan duduk sampai diletakkan. Faqala Nafi', lantas Nafi' mengatakan, fa inna Mas'ud bin al-Hakam haddatsani an Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Mas'ud bin Hakam menceritakan menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala, dia berkata, qama Rasulullah summa qa'ada. Nabi SAW, Rasulullah SAW berdiri, kemudian setelah itu beliau duduk. Fahada sarihun fi anna rawi hadis Ali haddatha bihi lidalati ala anna al-hadis Abi Sa'id mansukh. Dari sini jelaslah bahwasanya hadis Ali bin Abi Thalib menunjukkan kemansuhan hadis Sa'id Al-Khudri. Kisah ini kan ada dua disebutkan hadis, ya kan? Antara Nafi' bin Jubair dengan Waqid bin Amr. Nafi' bin Jubair duduk, padahal jenazah belum letak. Nafi' bin Jubair bertanya kepada Waqid, Waqid, ente kenapa berdiri? Kata Waqid, aku berdiri karena ada larangan dari Rasulullah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, berarti kan dia berdalilkan dengan hadis bab itu ya. Jadi ini masing-masing pakai dalil. Jadi yang satu bukan selera-seleranya aja. Aku berdiri karena ada Sa'id bin Khudri, ada hadis Sa'id Al-Khudri yang menyuruh kita supaya jangan duduk sampai diletakkan. Kemudian dijawab oleh Nafi' bin Jubair, sesungguhnya telah bercerita kepadaku ini dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya memang Rasulullah tadinya berdiri, namun setelah itu Rasulullah duduk. Berarti hadis Nafi' bin Jubair menjadikan hadis Ali bin Abi Thalib untuk memansuhkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini satu kisah ini. Jadi bukan kisah-kisah yang berbeda, dalam satu kisah disebutkan dua hadis, tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang melarang duduk sampai diletakkan, dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang menyuruh duduk, yang membolehkan duduk. Paham ya kira-kira ya? Ini bolak-balik terus nih masalahnya dari tadi. Fa inda idin la yasihhu mu'arad ma naqala Ibnu Hazm an Abi Sa'id wa Abi Hurairah li hadis Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bertentangan, dikatakan bertentangan hadis-hadis tersebut sebagaimana dikatakan ya la yasihhu mu'aradu mana kalau Ibnu Hazm, tidak sah adanya pertentangan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tentang hadis Sa'id dan Abi Hurairah dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Enggak bisa dikatakan pertentangan karena Ali bin Abi Thalib memansuhkan. Lihtimali anna Abu Sa'id wa Abu Hurairah lam yablughu amra bitarkil qiyam, karena kemungkinan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum sampai kepadanya perintah untuk meninggalkan berdiri. Wa bi aksi Ali bin Abi Thalib, adapun Ali bin Abi Thalib fa inna balaghul amru bil qiyam. Sementara Ali bin Abi Thalib sampai kepada beliau perintah untuk berdiri. Kan hadisnya sampai pada Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib sampai kepada beliau perintah untuk berdiri sampai jenazah didudukkan, letakkan. Wal amru bil talqil qiyam, dan perintah untuk tidak berdiri. Nah, seperti kan kata beliau, Ali bin Abi Thalib mengatakan memang tadinya berdiri, tapi kemudian beliau suruh untuk duduk. Berarti sampai kepada Ali bin Abi Thalib hadis beliau larangan duduk sampai diletakkan jenazah, kemudian juga hadis di mana Rasulullah tetap duduk walaupun belum diletakkan jenazahnya. Ya, Ali bin Abi Thalib sampai kepada beliau dua hadis, ya. Sementara Abu Sa'id dan Abu Hurairah hanya sampai kepada mereka satu hadis. Wal hadis Ali bin Abi Thalib ala hadza tafsil fihi ziyadatul ilmi fa huwa muqaddam. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib menunjukkan rincian ini dan tambahan di sana ada tambahan ilmu, dan ini tentu lebih dikedepankan. Wal amalu bihi al aula, beramal dengan hadis Ali bin Abi Thalib itu lebih utama. Ya, semoga antum memahami mutar-mutar masalah fikihnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Intinya begini ikhwah, kalau kita simpulkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hadis berdiri ketika jenazah lewat, larangan duduk hingga jenazah diletakkan. Kalau Imam Asy-Syaukani mengatakan nggak ada pertentangan.
Artinya tetap ketika jenazah lewat itu tetap berdiri, ketika jenazah belum diletakkan maka tidak boleh duduk. Ibnu Hazm mengatakan, ya, berdiri itu hukumnya mandub. Kenapa? Karena Rasulullah pernah duduk. Nah, demikian. Karena Rasulullah pernah duduk. Artinya kita boleh pilihan mau berdiri ketika jenazah lewat, mau dudukkah atau mau berdirikah, terserah. Nah, demikian juga ketika jenazah masih diusung, Anda bisa pilih mau dudukkah atau mau berdirikah. Kalau berdiri berpahala, kalau duduk nggak apa-apa, boleh. Adapun hadis bin Ali bin Abi Thalib menyatakan tak seperti itu. Ya. Konteks Ali bin Abi Thalib, hadis Ali bin Abi Thalib malah menghapus, tidak menyatakan boleh berdiri, disunahkan berdiri, duduk boleh enggak, tapi dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, memahami, memang awalnya disuruh, tapi setelah itu beliau menyuruh untuk duduk. Memang tadinya beliau menyuruh untuk berdiri ketika jenazah lewat, tapi setelah itu beliau menyuruh untuk duduk. Nah, berarti kan di sini bukan ceritanya kalau berdiri sunnah, kalau duduk boleh, ya, karena kedua-duanya diperintah. Ingat, ya, paham ya? Karena kedua-duanya diperintah. Yang pertama Rasulullah memerintahkan untuk berdiri ketika jenazah lewat. Hadis itu dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ali bin Abi Thalib menunjukkan beliau memerintahkan untuk duduk. Nah, berarti kan di sini nggak bisa dikatakan berdiri sunnah, duduk boleh. Jadi hanya bisa bahwasanya yang berdiri mansuh, yang diperintahkan untuk duduk. Demikian ikhwah. Paham ya? Ya udahlah kalau nggak paham. Yang penting itulah dia ceritanya. Udah simpulannya aja bahwasanya boleh duduk gitu. Itu aja udah. Ya. Jenazah lewat, duduklah. Antum mengusung mayat, duduklah, nggak apa-apa. Ya, supaya nggak bingung kali. Jadi gimana? Ini gimana? Oh, kan susah antum menyelesaikannya. Oh, udah duduk aja, udah selesai dah. Supaya nggak bingung kali. Udah boleh duduk, dah kita aja udah. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Itulah pembahasan seorang thalabul ilmi itu begitu, ikhwah. Apalagi kalau antum belajar usul fikih, ya begitulah caranya, ya, untuk menetapkan itu. Mungkin kalau dia nggak thalabul ilmi, nggak belajar usul fikih, apalah muter-muter, bilang aja kesimpulannya, halal apa halal, halal apa haram, kan begitu kan. Kan kalau masyarakat awam ini, Ustadz nggak usah panjang-panjang, halal apa haram, kan gitu aja kan. Boleh apa enggak? Kalau boleh kami lakukan, nggak dibolehkan kami nggak lakukan, udah nggak usah muter-muter. Nah, begitu. Tapi memang kan pembahasan fikih nggak seperti itu. Demikian. Ada pertanyaan, silakan. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa sekalian, jika ada pertanyaan silakan Anda boleh telepon langsung melalui nomor yang ada di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan melalui nomor yang sama dengan via WhatsApp. Silakan ikhwah yang mau bertanya, silakan langsung. Ada? Apakah ada Muhammad duluan? Ya, silakan Pak. Mau nanya masalah usul fikihnya. Duduk di atas kuburan itu nggak dibolehkan. Ini kuburan nih, kuburan kan gundukannya itu kan, musannaman, gundukannya itulah kuburannya. Duduk di situ nggak boleh. Kan memang enak itu kan, seperti kita duduk di atas bantal guling gitu kan, ya kan? Cocok kali kalau kita jongkok, pas itu, ya. Nah, di atas itu nggak dibolehkan. Tetapi kalau tidak di atas kuburan, maka nggak apa-apa. Kan ada sela-sela begitu kan? Nah, di sela-sela itu nggak apa-apa duduk. Tapi kalau duduk di atas kuburan itu nggak dibolehkan. Duduk di atas kijing itu boleh nggak? Kan banyak bangunan-bangunan tuh, jadi bangun-bangun. Enak kali itu kan duduk di situ, dingin, ada keramik kan. Apalagi kita jauh kan, dari jauh. Enak duduk di situ. Boleh nggak duduk di bangunan-bangunan itu? Jawabannya itu kan bukan duduk di atas kuburan. Kuburan itu gundukannya itu dikatakan kuburannya. Demikian.
Ya, adapun bangunan itu kan di pinggir-pinggir kuburannya. Kalau seandainya itu juga nggak boleh melewat di atas kuburannya, karena kita nggak boleh mijak kuburan. Kalau apalagi kalau kita mau lubangnya di tengah itu mijak, pasti mijak itu tuh, mijak keramiknya kan bangunannya. Jadi Allahu a'lam bishawab, yang nggak dibolehkan gundukannya itu, bukan bangunannya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan. Apakah boleh kita membaca di kuburan Al-Fatihah atau baca Yasin? Allahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'an fi buyutikum wa la taj'aluhu qubura. La taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, Al-Baqarah, maka setan akan lari. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara rumah dengan kuburan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat baca Quran. Saya ulangi, Rasulullah katakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dengan artian tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada baca Quran di rumah. Berarti ya, ini menunjukkan kuburan itu bukan tempat baca Al-Quran. Kalau seandainya kuburan itu tempat baca Al-Quran, berarti apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Dan hadis Rasulullah juga salah berarti. Sama dengan Rasulullah katakan, salatlah kalian di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Berarti rumah itu tempat salat, kuburan bukan tempat salat. Sehingga kalau rumah yang tidak ada orang salat di situ, maksudnya salat sunnah, rumah ini ibarat kuburan. Itu menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat sholat. Jadi rumah yang tidak ada dibacakan Al-Quran di dalamnya dan rumah yang tidak ada yang melakukan sholat di dalamnya itu sama seperti kuburan. Ya, sama seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat sholat dan juga bukan tempat baca Al-Quran. Itu dia. Ya. Adapun membaca Al-Quran apakah sampai untuk si mayit? Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya, itu lain lagi ceritanya. Ini pembahasan berbeda, ikhwah. Pembahasan di mana pembahasan ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Karena apa, ikhwah? Adanya beberapa hadis di mana seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh berinfak untuk ayah saya yang sudah meninggal? Kata Rasulullah, silahkan. Ada lagi wanita Khasamiyah yang menyatakan, ibuku tiba-tiba meninggal, apakah boleh aku menghajikan untuk ibuku? Kata Rasulullah, silahkan, haji ada. Kemudian doa ya, doa di mana memerdekakan hamba, di mana salah seorang sahabat meninggal, seorang sahabat meninggal ayahnya, abangnya memerdekakan 50 orang hamba dan dia memerdekakan 50 orang hamba untuk ayahnya yang sudah meninggal. Demikian. Jadi yang ada itu doa, sedekah, haji. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ibadah ini bisa dikias dengan yang lain? Seperti baca Quran, apakah sampai? Berkurban, apakah sampai? Nah, demikian ikhwah. Ya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat, apakah untuk seperti baca Quran, berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ataukah sholat misalnya, bisakah dikirimkan orang meninggal?
apakah ini perlu hadis yang khusus ataukah bisa dikias dengan hadis yang sudah ada? Hadis yang sudah ada, sedekah haji dan memerdekakan hamba. Apakah bisa dikias? Di sinilah para ulama berbeda pendapat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab, ya. Saya cenderung kepada pendapat tidak boleh dikias. Karena kalau nanti dikias, maka semua akan terkias. Seperti sholat, oke, orang tuanya nggak pernah sholat atau sholatnya sekali-sekali. Apakah boleh si anak sholat 2 kali, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk orang tuanya? Kan jadi begitu jadinya, ya kan? Kalau seperti ini, nanti orang nggak mau tobat. Udahlah nanti bayar aja lah, kalau udah mati kan bisa dibayar. Atau wasiat, demikian ikhwah. Ya kan, jadi seperti itu jadinya. Nanti lama-lama jangan-jangan orang tuanya belum sempat syahadat. Syahadatnya di dunia sekali, kirimkan ke orang tuanya, masuk Islamnya di kuburan. Kan jadi begitu. Ya. Jadi seperti itu ikhwah rahimanallahu. Hanya saja memang untuk masalah kurban, ya, masalah kurban ini lebih kuat perselisihannya. Kenapa? Apakah kurban itu termasuk sedekah apa tidak? Karena kan kalau sedekah ada tadi hadis yang jelas, ya. Apakah termasuk sedekah apa tidak? Itu permasalahannya. Jadi masalah kurban itu lebih kompleks lagi. Demikian. Allahu a'lam bishawab, yang rajih juga tidak, ya. Kurban beda dengan sedekah, sedekah beda dengan kurban. Makanya tidak bisa dikias antara kurban dengan sedekah. Jadi gimana? Juga tidak bisa seorang itu berkurban untuk yang sudah meninggal. Kemudian bukan hanya jenis ibadah yang akan dikirim, orangnya apa semua orang bisa, begitu. Karena kalau masalah haji itu anak, yang dalam hadis itu anak, sedekah anak. Terus bagaimana kalau orang lain, istri untuk suaminya sudah meninggal, atau suaminya bersedekah untuk istri yang sudah meninggal, atau untuk kaum muslimin yang lain, apakah dibolehkan? Perdebatan lagi. Demikian. Sementara hadis yang ada itu hanya anak ke orang tua, orang tua ke anak gak ada. Itu ikhwah. Itulah permasalahannya. Maka jadi khilafiyah di kalangan para ulama. Makanya kita bagaimana ikhwah? Kita hendaklah cerdas dalam beramal, ambil yang jelas-jelas saja. Apalagi kita seorang anak, ya. Kita ingin untuk menambahkan amalan orang tua kita. Itu bagaimana? Yang sudah ada jelas itu sedekah. Kemudian doa. Lakukanlah yang itu ikhwah. Haji juga dibolehkan. Haji itu dengan syarat memang orang tua kita tidak mampu waktu itu. Tapi kalau orang tua kita memang gak ada niat untuk haji, orang kaya raya tapi sudah sampai mati gak haji-haji, ketika diminta, nah nantilah itu bapak, nantilah masih panjang lagi usia bapak, misalnya mati dia waktu pergi ke London misalnya. Bagaimana? Kalau begitu enggak, karena memang dia nggak punya niat. Demikian ikhwah. Jadi masalah ini banyak sekali furuk-furuknya, cabang-cabangnya. Makanya kalau mau amannya, ambillah yang hanya ada dalilnya saja. Kalau mau ingin amannya, sedekah, haji atau umroh, ataupun doa. Kita sebagai seorang muslim doa. Ikhwah, kalau doa itu rata semua boleh. Ya, muslim ke muslim yang lain, kerabat kita, anak kita, ayah kita, kakak kita, semua dibolehkan. Ya, itu bermanfaat untuk si mayit, karena isi daripada sholat jenazah itu kan juga doa, tanpa perlu tahu kita siapa yang meninggal. Dulu sewaktu saya belum tahu riba, kawan saya minta bantuan agar saya meminjamkan uang di bank untuknya dan saya mengajukan pinjaman lalu disetujui. Sudah setengah dicicil, qadarullah kawan saya itu meninggal. Apakah saya yang harus lunasi sisa hutang tersebut ke bank? Sementara ini saya yang terus ditagih-tagih oleh pihak bank. Syukron. Jadi dia minjam ke bank atas nama dia, padahal hasil pinjamannya untuk temannya. Ada demikian. Pihak orang yang berpiutang, yang berpiutang pasti yang dia tagih yang ada di depan dia, siapa yang berakad dengan dia. Demikian. Misalnya saya hutang piutang dengan antum misalnya, ya. Hutang piutang dengan antum. Berapa mau pinjam berapa? 2 juta. Oke, saya kasih. Dah. Terus
antum pinjamkan ke yang lain, meninggal yang lain itu. Bisa antum katakan, iya Pak, sebenarnya uang Bapak itu saya pinjam ke yang lain itu, meninggal pula ya Pak, gimana Pak? Apa reaksi saya? Hah? Bukan urusanku. This is not my business, katanya gitu kan. Ini bukan urusanku. Siapa suruh kamu pinjamkan ke dia? Demikian. Ya orang yang berhutang itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya siapa yang punya akad dia akan ditagih, gitu. Gak bisa alasannya karena yang meminjamkan ke dia itu sudah meninggal. Demikian. Ya wajar kalau pihak bank akhirnya menagih dia. Kenapa? Nama dia di situ, bukan nama temannya. Sudahlah, bukan uangnya dia yang nikmati, kena tagih lagi, riba lagi. Astagfirullah. Ustadz, lebih afdal yang mana? Salat di masjid di saf pertama tapi di luar pintu. Di luar pintu masuk ke dalam ruangan ber-AC, saf terpisah dinding, atau saf yang kedua tapi dalam masjid. Ikhwah, ya, saf yang dipisahkan oleh dinding dan tiang itu saf yang terputus. Ya, saf yang terputus. Seperti yang telah kita pelajari bahwasanya para sahabat itu menghindar dari tiang. Menghindar dari tiang. Artinya mereka tidak ingin membuat saf, memasang saf yang diputus oleh tiang. Makanya lebih afdal yang mana? Di luar, di teras, tapi dia sejajar dengan saf pertama, atau di dalam masjid tapi di saf kedua. Mana lebih afdal? Iya sih saf kedua. Di luar masjid seperti ini, masjidnya ada sayap kiri, sayap kanan, ya kan? Itu sayap kiri dan sayap kanan hanya boleh diisi kalau di dalam sudah penuh. Begitu. Seperti kalau masjid ini ada tingkatnya, masih saf kedua, ada nyusul saf di atas satu. Ya nggak boleh. Ini dulu diselesaikan. Ya. Dalam dulu diselesaikan, baru silahkan isi saf sayap kiri, sayap kanan di belakang yang terputus dengan dinding. Nggak apa-apa kalau seperti itu. Berarti karena urusannya sudah udzur syar'i, dibolehkan. Tapi kalau enggak, ya, di dalam masih penuh, masih ada kosong, maka yang di samping kiri, samping kanan itu terputus safnya. Demikian. Ustadz, apakah hukumnya yang bila orang tua kasih hibah tidak adil kepada anaknya? Ikhwah, di sini para ulama berbeda pendapat akan keabsahan pemberian. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nu'man bin Bashir, ketika Bashir memberikan kepada anaknya Nu'man sebidang tanah, lantas ayahnya Nu'man, ibunya Nu'man yang bernama Umroh tidak ingin menerima pemberian tersebut sampai disaksikan oleh Rasulullah. Lantas ketika Rasulullah datang, Rasulullah tanya, apakah kamu berikan juga kepada anakmu seperti yang ini? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Apa kata beliau? Inilah asyhadu zur. Aku tidak ingin bersaksi dengan persaksian yang salah. Demikian ikhwah. Kemudian Rasulullah tidak mau menyaksikannya. Demikian. Di sini para ulama terus hibahnya itu sah apa enggak kan gitu dia. Hibah itu sah apa enggak? Di sini kan ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu kan orang tua. Anaknya gimana? Yang sudah menerima. Untuk menerimanya, demikian ikhwah. Ya, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan dikembalikan. Allahu a'lam bishawab. Maksud dari barokah hidupnya itu apa, Ustaz? Misalnya kalau rajin sedekah maka hidupnya barokah. Begini ikhwah, barokah itu artinya usianya diisi dengan kebaikan. Itu namanya barokah. Ya. Isinya, makannya barokah. Apa artinya? Sedikit tapi barokah. Begitu. Ada manfaatnya. Ilmunya barokah. Apa artinya? Ilmunya sedikit tapi diamalkan. Itu namanya barokah. Banyak ilmunya, doktor dia, jurusan usuluddin, tetapi tidak ada sedikit pun amalannya, berarti ilmunya nggak berkah. Begitu. Hartanya banyak, tapi nggak membuat dia semakin taat kepada Allah, malah membuat dia semakin jauh pada Allah, berarti nggak berkah. Jadi keberkahan ini artinya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia usianya berkah, berarti lebih banyak diisi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu lagi. Gimana hukumnya kita pakai sendal di kuburan yang tanahnya banyak bebatuan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang sahabat memakai sendal yang disebut dengan sibtiyah. Sendal sibtiyah itu sendal kulit tapi masih banyak bulu-bulunya. Ya. Apa kata Rasulullah ketika ada melihat seorang sahabat pakai sendal di dalam kuburan, di pekuburan? Ya sahibah sibtiyatain alqi sibtiyataik. Wahai yang sedang memakai sendal sibtiyatain, lepaskan sendalmu. Ya, lepaskan sendalmu. Jadi sunnahnya ketika kita masuk kuburan itu tidak memakai sendal, lepaskan sendalnya. Kecuali kalau ketika kita masuk kuburan itu ada paving block dulu gitu, macam seperti gang. Kiri kanan baru kuburan. Ada nggak begitu? Ya kan? Bukan dia begitu masuk kita udah kuburan semua, enggak. Tapi ada jalannya, lorongnya. Baru kalau kita masuk kuburan kita belok ke kiri atau ke kanan. Jadi kiri kanan ini kuburan, tengah-tengah jalan. Itu bagaimana? Di jalan ini bagaimana? Di jalannya ini. Ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, beliau sudah wafat kena Covid kemarin, ya. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan kalau di lorongnya ini nggak apa-apa pakai sendal, tapi ketika kita sudah ke kiri atau ke kanan, maka dilepaslah sendalnya. Ustadz, apakah halal gaji dari hasil bekerja di toko boneka? Nggak apa-apa. Ya, boneka itu dibolehkan. Ya, boneka itu dibolehkan. Boneka itu untuk mainan anak-anak. Itu dia, boneka untuk mainan anak-anak. Tapi kalau boneka untuk pajangan nggak boleh. Ada nggak boneka untuk pajangan? Ada. Boneka panda itu yang sebesar orang, lebih besar daripada anaknya. Nggak ada yang memainkan itu. Ya. Yang namanya boneka itu untuk mainan anak-anak. Selama dia untuk mainan anak-anak maka dibolehkan. Tapi kalau dia untuk koleksi, letakkan di lemari tamu, maka nggak dibolehkan. Mengapa demikian, ikhwah? Karena kalau dia letakkan sebagai koleksi, sebagai perhiasan, itu berarti dia sedang dimuliakan. Dan nggak boleh kita memuliakan patung. Adapun untuk mainan anak-anak, ini nggak dimuliakan. Ya anak-anak namanya kan, diduduk-dudukinya kan, dipipisinya begitu. Makanya dibolehkan kalau boneka itu untuk mainan anak-anak. Tapi kalau untuk dipajang-pajang, koleksi sebagai hiasan, ada kursi, didudukkan, belikan boneka panda, didudukkan di situ. Ya, ini kan berarti dimuliakan. Maka kalau sudah dimuliakan, maka itu sama seperti patung, maka nggak dibolehkan. Anak-anak misalnya, gimana kalau seandainya bonekanya itu Iron Man misalnya, atau Transformer, gimana boneka ini? Robot yang macam orang, Transformer, yang bisa jadi mobil kata gitu kan? Iya kan? Alah, antum pura-pura lugu, padahal taunya filmnya itu. Pandai sekali bersandiwara. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu kan bukan orang. Dia kan bukan orang. Kalau orang ini kan jelas, ya ada kepalanya, mata dan seterusnya. Tapi kalau itu kan robot dah, kepala itu entah macam-macam mana kan bentuk kepalanya, maka itu nggak ada masalah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.